Selamat pagi adik-adik, Happy New Year! Wah, kita memasuki tahun yang baru dengan semangat yang baru. Kita bersyukur ya, kita bisa sama-sama memasuki tahun 2022. Kita berdoa supaya di tahun yang baru ini kita juga semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan mungkin jika Tuhan mengizinkan kita juga bisa kembali ibadah di gereja. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali sama-sama berkumpul untuk beribadah. Tuhan tolong kami supaya kami sungguh-sungguh bisa fokus untuk memuji Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu pada minggu yang pertama di bulan Januari dan juga khususnya di tahun 2022. Selamat tahun baru adik-adik sekalian. Selamat tahun baru adik-adik. Langsung. Ya, aku ada pantun nih langsung. Oh, ada pantun. Pantun apa nih? Dengar ya langsung ya. Jalan-jalan ke kota Padang, lihat langit berwarna biru. Selamat datang teman-teman, masuki tahun yang baru. Wah, hebat ya. Kamu bisa juga berpantun. Tapi Lobster nggak mau kalah. Lobster juga mau berpantun. Adik-adik sekalian, jalan-jalan ke kota Garut, tidak lupa mencari teman. Jangan lagi engkau cemberut, sukacitalah dan penuh iman. Ya, keren ya? Keren semua ya adik-adik sekalian. Adik-adik juga bisa berpantun. Pantun ini adalah suatu kebudayaan di Indonesia, ya, khususnya Melayu, untuk saling berbalas pantun satu dengan yang lain. Iya loh, aku suka sekali berpantun. Asik loh. Iya, adik-adik sekalian. Nah, adik-adik sekalian, sepanjang tahun 2021 apa yang kita alami? Mungkin ada kesulitan, tapi juga ada hal-hal yang menyenangkan. Kita tidak tahu bagaimana masa depan hidup kita di tahun 2022 ini. Namun yang pasti kita tahu, aku tahu. Kamu tahu apa? Aku tahu bahwa Tuhan yang pegang masa depan hidupku. Betul sekali, Tuhan yang memegang masa depan hidup kita. Oleh karena itu, patutlah kita bersyukur, berpuji kepada Tuhan. Banyak hal yang tidak kita mengerti, namun kita punya iman bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita semua. Amin adik-adik. Amin. Adik-adik sekalian, ayo kita bangkit berdiri, kita naikkan sebuah pujian. Beri syukur, beri puji dalam bahasa Inggris. Baik, semuanya bernyanyi ya. Oke Rasul, oke. For all you're going to do, we give you thanks and we lift our praise to you, and we give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we know your grace will see us through. We give thanks, yes we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise,
segala kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Nah, adik-adik sekalian, Dondon, ya, kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan cerita pada hari ini? Aku sudah siap, Lause. Aku sudah tunggu-tunggu dari tadi. Aku sudah gak sabar. Oh, begitu ya. Adik-adik, apakah kalian juga sudah tidak sabar? Mau dengar cerita dan firman Tuhan? Aku mau, Lause. Aku mau. Ya, Lause tahu kamu mau. Lause juga berharap adik-adik di rumah kalian semangat menantikan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, Dondon, kamu tahu siapa yang cerita hari ini? Aku bisa tebak, Lause. Aku tahu, tadi dengar suaranya. Oh, siapa dong kalau gitu? Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Iya, betul sekali. Hari ini yang cerita adalah pengarang lagu Buka Alkitab, yaitu Lause Ivan. Adik-adik, yuk sebelum kita dengarkan firman Tuhan dan cerita yang disampaikan oleh Lause Ivan, yuk kita bersama-sama menaikkan nyanyian Ku Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Ayo adik-adik, kita bernyanyi bersama-sama. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Shalom, selamat tahun baru 2022. Senang sekali awal tahun ini kita awali dengan ibadah kepada Tuhan ya. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami sudah memasuki tahun 2022. Dan kami memulai minggu pertama ini Tuhan dengan beribadah di hari Sabat. Dan kami sangat senang masih punya kesempatan untuk hidup, bernafas. Itu semua anugerah Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bantulah kami supaya kami mengerti firman Tuhan tentang panggilan Tuhan dalam hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang panggilan Tuhan ya. Ayo buka Alkitabnya di Keluaran pasal 3 ya. Dan inilah cerita dari Keluaran pasal 3. Allah mendengar teriakan dan jeritan hati orang Israel. Mengapa sekarang jadi begini? Dulu kami sangat nyaman tinggal di sini, di Mesir. Hidup layaknya negeri sendiri walau kami di Mesir. Tapi sekarang mengapa kami orang Israel, keturunan Bapak Yakub tersiksa begini? Kami diperbudak karena jumlah kami melesat sangat banyak. Ya iyalah, kami kan 12 suku. Jadi normal aja kalau jumlah kami itu bertambah banyak dengan cepat. Tapi Raja Fir'aun malah ketakutan dengan keberadaan kami sekarang. Dia takut lama-lama kami akan menguasai semuanya. Maka secara perlahan Fir'aun ingin kami mati satu persatu.
Salah satunya dengan cara kerja paksa seperti ini. Hal yang lebih buruk lagi juga pernah Fir'aun lakukan. Dia membunuh bayi laki-laki orang Israel. Tapi rencana ini tidak membuatnya puas hati. Sampai saat ini kami masih dibuat begini nih. Susah seperti ini. Lihat aja. Mata mereka selalu mengawasi kami dan tidak berkedip sedetik pun. Kami terlihat diam sedikit, pasti dia mencambuk. Kami istirahat mengambil nafas sebentar, pasti dia datang menendang kami. Seandainya masih ada Yakub atau Yusuf yang pernah berjasa besar untuk Mesir, pasti ini tidak akan terjadi. Sekarang kami mau minta tolong sama siapa? Ya Allah, tolonglah kami. Jangan biarkan kami mati sia-sia begini. Sudah banyak saudara kami yang mati karena ulah Fir'aun. Ya Allah, tolonglah, kasihanilah kami. Tolong kami, ya Allah. Tolonglah kami. Allah Bapa mendengar teriakan dan jeritan hati dari bangsa Israel. Bangsa pilihan Allah yang sangat dikasihinya. Allah memang tahu betul kesusahan mereka. Dan Allah sudah tahu cara bagaimana menolong bangsa Israel. Bahkan Allah sudah mempersiapkan jauh sebelum bangsa Israel mengalami penderitaan yang berat seperti ini. Ya, Allah yang menciptakan manusia, Dia pasti yang menguasai alam semesta ini. Bagaimana cara Allah menolong bangsa Israel? Dari mana mulainya ya? Wah, Allah menyiapkan sebuah tanah yang indah dan subur dan yang sangat cukup untuk 12 suku Israel yang kurang lebih waktu itu jumlahnya 2 juta orang. Ya, tanah Kanaan. Lihat, tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan sangat menakjubkan. Banyak makanan di sana, banyak susu dan madu. Sungai terhampar di sepanjang Kanaan, yang berarti negeri itu sangat kaya dan mudah untuk ditanami apa saja. Pegunungan yang sangat banyak menambah kesejukan. Danau yang pasti banyak ikannya. Wah, daerah pantai yang sangat luas, sangat baik untuk kapal berlabuh. Dan artinya akan ada perdagangan yang sangat lancar antara mereka dan antara bangsa-bangsa. Tanah perjanjian ini sungguh sempurna untuk dijadikan tempat baru bagi Israel. Namun, siapakah yang akan membawa mereka ke tanah ini? Begitu sempurna rencana Allah. Allah juga menentukan satu orang pemimpin yang hebat, yang pasti sanggup membawa kurang lebih 2 juta jiwa orang Israel. Siapakah pemimpin pilihan Allah itu? Dia adalah Musa. Allah memanggil Musa dan mengutus Musa untuk menolong bangsa Israel keluar dari penyiksaan di tanah Mesir. Saat itu, usia Musa 80 tahun. Tetapi Musa masih sangat kuat walaupun usianya sudah 80 tahun. Buktinya dia masih sanggup naik ke Gunung Horeb untuk menggembalakan kambing domba. Ya, ternyata pekerjaan Musa sekarang adalah gembala kambing dan domba. Dan menggembalakan kambing domba itu sudah dilakukannya 40 tahun. Wah, kambing domba itu bukan miliknya, tetapi milik pamannya, yaitu Bapak Yitro.
Kalau dia menjadi gembala 40 tahun, berarti 40 tahun sebelumnya dia ada di mana ya? Di istana Mesir. Ya, 40 tahun Musa tinggal di istana karena diangkat oleh Ratu Mesir sebagai anaknya. Di sana Musa dilatih menjadi seorang pemimpin, diajari macam-macam oleh petugas dan pengajar dari kerajaan. Kalian tahu? Sebetulnya itulah cara Allah mempersiapkan Musa menjadi pemimpin. Allah tahu Musa di usia 80 akan mendapat tugas pemimpin yang sesungguhnya. Bukan hanya teori yang selama ini dia pelajari di istana. Wah, sangat luar biasa bukan? Bagaimana Tuhan mempersiapkan semuanya. Musa menjadi gembala pun adalah cara Tuhan untuk Musa bisa belajar rendah hati dan menumbuhkan belas kasihan dan kesabaran dalam dirinya ketika nanti dia akan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju negeri Kanaan. Cara Allah memanggil Musa adalah dengan memperlihatkan api yang menyala, yang membakar semak duri. Musa dan juga gembala-gembala lain sering melihat semak terbakar. Karena bila cuaca sangat panas, sinar matahari itu sanggup membakar rumput dan semak. Seharusnya Musa tidak heran melihat semak yang terbakar. Tetapi apa yang membuat Musa penasaran sehingga dia ingin melihat api itu? Ya, karena api membakar, namun semak duri itu tidak terbakar. Tidak bau hangus sedikit pun, seperti halnya kebakaran di hutan. Dan tidak ada asap sedikit pun. Wah, kehebatan apa ini? Itulah yang ada di pikiran Musa. Ternyata api itu adalah cara Allah menampakkan dirinya kepada Musa. Ketika Musa mendekati semak duri yang terbakar itu, terdengarlah suara Allah. Musa, jangan dekat-dekat, dan bukalah kasutmu karena ini adalah tempat kudus. Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Aku telah mendengar jeritan bangsaku yang sengsara di Mesir. Aku akan melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan membawa mereka ke negeri yang baik, luas, berlimpah dengan makanan. Jadi sekarang aku memanggilmu dan mengutusmu ke Firaun untuk membawa umatku keluar dari Mesir. Musa sangat kaget dan gemetar mendengar perintah ini. Allah, mengapa saya ya Allah? Mengapa saya? Mengapa aku, Waimi? Allah tahu kan aku ini siapa? Allah tahu kan aku ini pernah gagal? Lalu sekarang Allah mau aku menjadi pemimpin bangsa Israel. Begitu? Tidak. Aku tidak mau. Aku tidak mau jadi pemimpin. Aku pernah melakukan kesalahan besar. Di istana, aku pernah gagal membela satu orang bangsaku sendiri. Sampai-sampai aku melarikan diri sampai sekarang dan menjadi gembala 40 tahun. Allah, satu orang saja saya gagal tidak bisa menolongnya. Dan sekarang Allah meminta saya membawa hampir 2 juta orang Israel. Tidak. Lalu bagaimana nanti kalau orang Israel bertanya kepadaku, siapa kamu? Kan Allah tahu kan aku sudah 40 tahun tidak tinggal di Mesir. Mereka pasti tidak kenal aku. Dan bagaimana jawabku nanti kalau mereka bertanya, siapa yang menyuruh aku? Bagaimana ini? Lalu Allah menjawab, Aku adalah Aku, Allah Abraham,
Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus kepadamu. Aku sudah mendengar teriakanmu, dan aku akan membawamu ke tanah perjanjian yang sangat subur dan berlimpah makanan. Musa, aku tahu tugas ini tidak mudah, namun aku akan membuat Firaun bermurah hati dan mengizinkan kalian keluar dari Mesir. Ketika Firaun melawan aku, tenang saja, aku akan melawan mereka. Demikianlah cara Allah menolong bangsa Israel. Dan akhirnya Musa pun menyadari memang jalan hidupnya sudah dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pemimpin mereka. Musa sampai sekarang dikenal sebagai nabi Tuhan yang lembut dan rendah hati. Wow, luar biasa sekali ya panggilan Tuhan kepada Musa. Tuhan betul-betul mempersiapkan Musa menjadi seorang pemimpin. Bukan ketika dia sudah dewasa atau sudah tua Tuhan baru bilang jadi pemimpin deh. Bukan. Ternyata sejak Musa ada di dalam perut mamanya, Tuhan pasti sudah punya ada rencana. Ya, buktinya waktu Firaun memberikan perintah ya supaya bayi laki-laki Israel dibunuh dengan cara dibuang ke sungai Nil, Musa bisa lolos. Dan sesuai dengan cerita Alkitab, Musa bisa tinggal di istana Firaun. Wah, itu adalah sebuah rencana Tuhan yang besar menjadikan Musa sebagai pemimpin. Ya, panggilan Tuhan yang sangat menyenangkan sebetulnya, walaupun Musa menerimanya dengan ketakutan, ya. Nah, ternyata dalam Alkitab yang mendapat panggilan Tuhan, ya, bukan hanya Musa, yang lain juga banyak. Ya, Abraham untuk pertama kalinya diutus ke negeri yang entah kemana. Tuhan menjadikan Abraham pemimpin. Kemudian yang perempuan, ya, Deborah, seorang hakim. Wah, itu juga Tuhan yang memanggil dia menjadi hakim yang luar biasa. Kemudian Paulus dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang pekabar Injil. Yohanes Pembaptis untuk mempertaubatkan orang. Yunus untuk pergi ke negeri yang dia benci. Wah, ada satu lagi nih, ya. Ayub pun itu adalah seorang anak Tuhan yang mendapat panggilan dari Tuhan dengan profesinya. Bukan sebagai pendeta, bukan sebagai imam, bukan sebagai petinggi agama, bukan. Orang biasa, tapi dia banyak ternak, dia banyak usaha, dan sangat saleh hidupnya. Tuhan pakai dia menjadi berkat di tengah bangsanya, itu Ayub. Jangan lupa, kita semua juga manusia ciptaan Tuhan, semua tanpa kecuali punya panggilan Tuhan. Ya, panggilan Tuhan kita berbeda, tapi yang panggil sama, satu. Ya, Tuhan. Panggilan Tuhan itu sama dari Tuhan, tapi isi panggilannya beda-beda. Contoh nih, guru-guru sekolah minggu kalian, ya, lause-lause kalian. Ada yang lause yang fun, ya, yang keibuan. Wah, dan dia sekarang mungkin ngajar kelas bayi, ya. Wah, karena dia betul-betul bisa bermain dengan anak-anak dan juga keibuan. Ada lagi lause yang tegas, ya, yang sangat disiplin, teratur, dan sedikit galak, ya. Itu bukan sebuah kekurangan, itu adalah sebuah kelebihan. Jadi guru ini cocok banget untuk ngajar balita ke bawah, setidaknya umur 7 tahun, 8 tahun ke bawah, ya, karena dia tegas. Dan anak usia itu tuh perlu ketegasan, perlu disiplin, dan perlu agak galak sedikit, ya. Tapi juga ada guru sekolah minggu yang fun, wah, tegas, tapi dia pintar bernegosiasi. Cocok buat anak kelas besar.
dan anak remaja. Kalau anak remaja dapat guru yang sangat tegas, disiplin, mungkin sedikit galak dan legalis, anak remaja mental, ya. Cocok guru buat anak besar itu yang pintar bernegosiasi, tetapi tidak mengurangi disiplin. Itu ada bagian masing-masing. Panggilan Tuhannya sama sebagai guru sekolah minggu, tapi Tuhan memberikan porsi yang berbeda, ya. Sekarang buat anak-anak sekolah minggu, buat semua, kita masih anak-anak bingung, panggilan saya apa ya? Lause, aku bingung, apa ya? Iya, anak-anak seusia kalian mungkin masih bingung, tapi kita punya orang tua, kita punya guru-guru yang bisa melihat, wah, kamu kok kalau berdoa bisa panjang dan teratur kalimatnya. Mungkin orang tuamu atau gurumu bisa memberitahu, kamu bisa berdoa loh untuk orang lain, ya. Atau mungkin suaranya bagus, kamu dapat panggilan Tuhan, bukan nomor 1 mau jadi artis terkenal, idol, bukan. Ayo lihat, dengar dulu panggilan Tuhan untuk melayani di gereja, nyanyi di paduan suara, ya. Kalau orang lain nggak bilang suaramu bagus, mungkin kita nggak tahu, ya. Tapi karena orang lain bilang, wah, suaramu bagus sekali, atau kamu bisa jadi pemimpin loh. Nah, itu mari kita gali bersama-sama. Tuhan, aku masih kecil, tapi aku bisa melakukan sesuatu, ya. Musa itu dipersiapkan dari kecil loh, ya. Jadi kita pun pasti disiapkan dari kecil, pasti bisa, dan kita pasti ngerti suatu saat nanti panggilan Tuhan buat hidup kita. Beda-beda, tapi yang panggil sama, Tuhan. Nggak ada yang lebih jelek, nggak ada yang lebih baik. Semua panggilan Tuhan itu bagus, asal kita bisa menjadi berkat dimanapun, ya. Termasuk gereja kita nih, ya. Mungkin ada yang jadi majelis, ada yang menjadi pendeta, ada yang pengurus, itu semua sama. Panggilan Tuhannya sama, yang suruh Tuhan sama. Dan tidak ada yang lebih buruk, tidak ada yang lebih jelek. Asalkan kita mau taat kepada Tuhan. Kita tahu jelas, oh Tuhan, aku di sini. Oh Tuhan, aku mau begini. Aku mau taat kepadamu. Begitu. Ya, jadi kalau sekarang kamu masih bingung tentang panggilan Tuhan, seperti tadi Musa, aduh Tuhan, kayaknya bukan aku deh, aku nggak bisa apa-apa. Ya, kita juga sering begitu. Tetapi kalau kita terus berdoa, kita terus bertanya, kita terus ngobrol dengan papa mama, dengan guru-guru sekolah minggu, aku bisa jadi berkat di mana ya? Pasti kamu akan menemukannya. Ya, panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga hidup kita tidak sia-sia. Ya, ini penting. Jangan biarkan hidup kita sia-sia, apalagi ini tahun baru. Mari kita punya komitmen untuk menerima panggilan Tuhan, jadi berkat dimanapun. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sangat baik. Kami masih kecil, tapi Tuhan juga mau pakai kami. Kami mau taat kepadamu Tuhan. Kalau sekarang mungkin kami tidak tahu, kami harus berbuat apa ya Tuhan untuk jadi berkat. Tuhan tolong bantu, supaya kami bisa menemukan panggilan Tuhan dan kami mau taat. Setidaknya kami mengikuti panggilan Tuhan untuk taat kepada firman-Mu. Itu nomor 1, dan kami jadi berkat. Kehadiran kami menyenangkan banyak orang. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengasihi orang Israel. Tuhan juga mengasihi kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sekali lagi, selamat tahun baru.
sulit. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saatnya kita membawa persembahan. Persembahan pada hari ini didasari oleh firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Adik-adik, ketika kita bawa persembahan, kita juga menyadari bahwa persembahan kita ini sesungguhnya berasal dari Tuhan juga. Adik-adik, mari kita bawa persembahan dengan penuh syukur dan penuh sukacita, karena Tuhanlah yang memelihara, yang memberkati kita. Mari kita bawa persembahan sambil menaikkan pujian. For God so loved the world that He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be! Wonderful His love for me. For God so loved the world that He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be! Wonderful His love for me. Adik-adik sekalian, mari kita bangkit berdiri. Saatnya kita mengucap syukur di hadapan Tuhan dalam doa. Semuanya berdiri. Ayo teman-teman, kita berdiri yuk. Kita akan berdoa. Adik-adik ikutin langsung berdoa ya. Tuhan, terima kasih Engkau memimpin hidup kami. Dan kami boleh membawa persembahan kami. Terimalah persembahan kami Tuhan. Dan kami tahu, bukan hanya uang yang kami bawa, namun juga hidup kami kepadamu Tuhan. Tolonglah supaya kami sungguh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin kami juga sekolah minggu dari awal hingga selesainya. Kami boleh dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk taat, setia pada panggilan-Mu. Tuhan terima kasih, dengarlah doa syukur kami di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah di penghujung acara sekolah minggu pada hari ini. Dan adik-adik jangan lupa, setelah ini kita akan bergabung dengan kelas aplikasi. Tetapi, adik-adik sekalian, jangan lupa, minggu depan kita akan kembali berkumpul di kebaktian via YouTube. Tetapi adik-adik sekalian, langsung mengajak kita untuk berdoa. Kiranya Tuhan berkenan, maka tahun ini, entah bulan Februari atau Maret, kita dapat
on-site untuk beribadah. Ini masih rencana. Oleh karena itu adik-adik sekalian, kita perlu mendoakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Iya, langsung aku pasti akan doakan teman-teman, adik-adik, kita doakan ya, doakan bersama. Adik-adik sekalian, sampai jumpa minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian. Shalom, shalom. Teman-teman, ya, kalian dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Itu bukan karena kehebatan atau kelebihan kalian, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan.